Sumpah ya Rao, tadi lu tuh kayak gue kayak Padahal gue lagi ngomongin kayak ini tentang kerja keras, kalau misalkan orang ini kesehatan mental bla bla. Jebakan. eh Yang penting bukan ini guys. apa? Hai. Hai. Kami dari Opera, Opini Pemuda dan Remaja. Nama gue Aisyah. Nama gue Ardian. Gua Rangga dan selamat datang di episode kali ini. Hai guys. Halo. Hai. Kita cuman bertiga. Hari ini kita Hai, cuma podcast. Welcome bertiga. guys. Walaupun sebenarnya hari ini libur, tapi ada beberapa orang yang ada urusan sendiri-sendiri, Iya. kesibukan masing-masing. Jadi hari ini kita cuma bertiga, tapi kita tidak akan kehilangan semangat. Yes. Walaupun gue terkesan lemes, soalnya gue sebenarnya masih ngantuk, tapi nggak apa-apa. Iya, gue juga kayak tadi ketiduran. Oke, Rang. Ini udah kayak ini hari apa? Iya. Apa ya? Sumpah gue tuh capek banget woi ngurusin kayak yang lomba buat 17-an kemarin online. Itu bener-bener capek sumpah. Dan untungnya tema hari ini adalah kemerdekaan. Iya, kita bahas. Yeay. Rangga, semangat banget Rang, kasih semangat Rang, asli gue ngantuk. Asal kalian tahu aja ya, gue lagi sakit perut. Kita samaan sih. Oh, Iya dong. Ish. MLCHI. Oke, sebelum kita mulai gue pengen klarifikasikan dulu, ini sebenarnya kita bahas tentang kemerdekaannya atau perayaannya? Bebas Apa aja? apa aja. Oke. Kalau gitu kita mulai dari pertanyaan yang paling basic ya dulu. Kalian kemarin selama 17-an ngapain? Ngurus lomba. Tidur. Bro, Makan. Tidur. emang di sekolah lu nggak ada lomba Rang? Ada nggak ya? Termasuk lomba 17-an nggak sih? Nggak Apa? tahu. Emang nggak ada kan? Soalnya kan kayak digabung gitu sama perayaan tahun baru Islam, jadi kayak ya gitu. Oh, Kalau gue sih nggak ada. Ada sih beberapa. Gue nggak ada lomba. Sedih deh. gue ada lomba. Gue ngehandle-nya lomba podcast juga guys, dan itu hektik parah. Lu tahu kan gue cerita ke kalian. Tahu dong. Parah, itu hektik banget. Cerita asmara. Tapi apa ya, kalau di pandemi gini tuh di lingkungan kalian masih ada yang kayak ngadain lomba 17-an gak sih? Kalau di lingkungan gue sih adanya online. kayaknya enggak, tapi waktu 17-an kemarin sepupu gue ngumpul di rumah gue. Ini dengan social distancing juga, jadi insya Allah aman. Nah itu kita ngadain lomba-lomba kecil sekalian buat merayakan ulang tahun sepupu gue. Kita tanggal 17 juga, jadi ya. Tapi sumpah di lingkungan kompleks gue apa ya masih ngerayain gitu, padahal sebelumnya kan udah ketahuan tuh katanya mau ngerayain, terus ditegur sama petugasnya. Udah kena tegur tetap aja ngerayain. Wah, komenku di like 29 orang guys. Komen apa? Komen di mana? Ada di roll depan. Bro. Post di mana, lihat dong. Apa lagi ya, kok gue bingung. Lomba 17-an favorit kalian? 17-an favorit
Dulu kita pas SMP apa ya? Lombanya tuh ada apa aja sih? Karet. Teriak, terus Karet ya, yang karet. tarik tambang. Yang karet pakai sedotan tuh. Iya, itu dia. Tepung. Itu gue gak suka. I Itu don't like getting that messy. bola yang pakai pakai gelas aqua di apa sih? Oper bola gitu. Terus Kalau Yang pakai gue sendok itu. biasanya sukanya apa ya? Kayak waktu itu lo inget gak sih? Pensil di pantat itu. Gue nggak tahu itu lomba 17-an atau bukan, gue lupa. Kayaknya bukan deh. Ya kayaknya bukan deh. Itu yang bikin satu kelas bikin satu kostum gitu. bukan. Bukan ya? Oh, yang itu yang pensilnya diikat di pinggang pakai benang terus harus masukin ke Masukin ke botol. botol. Aduh, itu gue nggak Bukan bisa loh. bukan buti pensil ya. Iya tahu. Ya Tapi itu lomba-lombanya memasukkan pensil ke dalam botol. gue paling gak suka kalau lomba balap karung. Itu. Ini balap karung seru tahu. Bakiak seru. Bakiak seru. Kalau balap karung Bakiak soalnya gue pernah seru, jatuh, emang. jadi gue nggak pernah mau main lagi. Gue nggak pernah mau kalau disuruh ikut lomba makan kerupuk. Kenapa? Gak tau rasanya kayak apa ya? Gue nggak tahu buat orang lain gimana. Tapi kalau misalnya buat gue tuh gue merasa kayak humiliating. Terserah kalau misalnya kalian suka, tapi gue nggak suka. Terus lu tahu ini nggak sih yang kayak ngambilin koin di semangka gitu? Aku. Eh, Jadi kayak koinnya disangkutin di semangka gitu kan, terus kita harus ngambil tapi tangannya diikat di belakang gitu. Diikat. Tapi jujur gue itu juga nggak suka tuh. Lu ngambil Yang pernah koin juga panjat pakai pinang nggak sih? panjat pinang gue nggak pernah ngikut, cuman gue nggak pernah lihat Nggak juga bisa sih. manjat. Orangnya jaganya pansos. Ya, Enggak deh guys, aku bercanda. Aku kan nggak Pansosnya kayak pas di atas panjat pinangnya itu. Ini gue Lombanya bener lagi apa? lomba apa aja sih? Gue lupa. Gue mending manjat itu ini aja deh, manjat apa? tempat tidur buat tidur ya kan guys, yang oke. My safe. Manjat tempat tidur buat tidur. Bener sih. Itu lo tahu nggak sih yang ngambil belut dipindahin? Ih, Bleh. Pas sampai Kalau gue pernah tuh lomba yang ya itu ngambil belut. Tapi pas malamnya belutnya mati. ya. Apalagi ya, dulu gue waktu TK tuh pas 17-an gue juara lomba makan puding somehow. Apa makan apa kuning telur? Puding kuning telur. Gue dengernya puding sambal. Tapi gue bingung. Gue dengernya kuning telur. Puding. Enggak ya? Hah? Syah lo kasihan amat di TK disuruh makan kuning telur. Itu coy. Yang biasanya gue juga gak suka, tapi gue suka nontonnya. Joget balon. Yang balonnya taruh di sini. Iya. Sama pasangan gitu. Itu seru. Dulu sebelum ada pandemi tuh apa ya, ayah gue tuh suka bikin kayak lomba kecil-kecilan gitu kan buat anak-anak yang suka ke perpustakaan rumah gue. Terus di situ tuh lombanya ada kayak jadi lu dikasih beberapa sedotan, tapi dari beberapa sedotan itu lu harus bisa bikin kerangka bangunan setinggi mungkin dan sekokoh mungkin. Itu seru banget woy. Kayak Mau lomba jadi jamet boleh nggak? kalau buat Rangga sih udah juara 1 ya, gak ada tandingannya. Oh iya pasti. Bohong. Sumpah. Ya Allah. Apa ya, kalau Gue juga lagi kepikiran. Apa? Selama ini kan karena lagi COVID gini agak susah perayaannya. Tapi banyak juga yang merayakan kemerdekaan dengan cara bikin TikTok kayak edukatif tentang Indonesia gitu.
Iya. Mhm. Gua Cerita sejarahnya apa? gue tuh jarang bikin gue jarang lihat TikTok, jadi gue nggak tahu, kalian bisa jelasin. Ya jadi Ya tuh banyak kayak orang nggak tahu. kayak apa sih, kayak dijelasin perjuangannya gitu loh, Tapi dengan cara yang simple. kayak sejarahnya gitu. Oh. Itulah pokoknya. Ada. Dengan Ayo cara semuanya. singkat, padat, Audiens jelas. kita buat hashtag Aisyah download Twitter, Twitter TikTok. Kalau Hashtag Twitter gue Aisyah warga download aktif. Kalau Twitter Aisyah udah ketagihan guys. Orang gabut Trust me. apa ya, kalau misalnya lagi apa online gitu tuh kemarin kan gue coba dengerin gitu ya kan, gue handle lomba podcast, terus gue coba dengerin gitu yang bahas apa sih di podcast ya kan, temanya persatuan, solidaritas, persatuan dan perbedaan. Terus banyak lah di situ ngejelasin kayak tentang persatuan gitu kan. Terus kalau yang paling menarik kalau kata gue ada yang bahas tentang di Indonesia tuh kalau ke anak yang special needed kids gitu, kayak yang disabled gitu, kurang nggak sih? Kalau nggak salah yang paling menarik tuh itu. Kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak? Ya gitu. Gue bingung mau ngomong apa. Maaf guys. Gue tadi distracted sama sesuatu. Jadi gue bingung. Sumpah, tapi jujur gue juga bingung mau ngomong apa. Apa ya? Kalau soal kemerdekaan itu, mari kita debat. Oh, freak, yes. Lagu, Okay. apa sih namanya, lagu wajib nasional. Yang paling bagus apa? Oh my god. Gue tim mengheningkan cipta. Apa orang? Mengheningkan cipta. Gue kenapa mengheningkan cipta? Nggak tahu, apalagi kalau misalkan nyanyinya pakai paduan suara gitu tuh bagus banget. Pernah dengar yang pakai trompet nggak? Pakai marching band. Gue kemarin baru pertama kali denger pas lagi yang upacara 17-an di rumah. Pas nggak tahu sih, lupa gue. Mungkin pernah, mungkin belum. Kalau gue apa ya? Kemerdekaan ya. Kalau gue kalau nggak Indonesia Pusaka, itu apa namanya, Tanah Air. Tanah Air tuh sedih. Lagu wajib apa lagu tentang kemerdekaan sama aja kan, lagu-lagu Indonesia maksudnya lagu wajib Indonesia. Ya pokoknya ya gitu. Paling satu bagus. Satu bangsa. Iya. Maju Tak Gentar, gue nggak tahu kenapa itu beatnya enak aja. Maksudnya upbeat gitu. Maju Tak Gentar beatnya enak, tapi gue trauma waktu SMP. Satu paduan suara nggak ada yang tahu liriknya. Kelas berapa? Stan mau merek. 9 kalau nggak salah. Demi apa? Pas gue jadi itunya, konduktornya. Demi apa? Karena gue nyanyi sendiri di tengah, gara-gara nggak ada ikutan nyanyi. Kok gue nggak ingat? Perasaan gue kan kita kan jadi petugas juga. Oke, gue ingat itu pertama kalinya gue jadi apa sih bilangnya, konduktor ya, apa sih? Iya, dirijen. Nah itu, gue jadi dirijen. Lagunya Maju Tak Gentar. Iya kan Maju Tak Gentar atau iya Maju Tak Gentar, tahu? Lupa Sumpah, asli. Nggak ada yang tahu, jadi gue cuma bikin doang di tengah sampai nyanyi sendiri. Kalian ada kayak pengalaman aneh lagi upacara gitu, cerita dong. Pengalaman aneh lagi upacara itu gue pas SD. Gitu kan. Jadi dulu gue pas SD tuh kayak ibaratkan cengeng banget lah kalau diantarin ke sekolah itu nggak akan bisa ditinggal. Jadi kayak
nangis terus gitu kan. Pas suatu hari gue datang telat pas lagi upacara, sama eyang gue dianterin, terus gue nangis gitu kan. Terus gue tuh nangis sampai kejar, terus dibekap sama guru gue. Habis itu satu sekolah ngeliatin. Ya ampun. Oh my god. Untung gue nggak pernah, ya ampun. Orangnya ada pengalaman aneh waktu upacara nggak? Enggak, kayaknya sih seinget gue. Tapi kalau yang kayak memalukan itu kalau jadi petugas, terus kayak ada yang salah gitu loh. Contoh kayak benderanya kebalik, gue waktu itu inget banget ada yang benderanya kebalik. Itu gue aja yang malu, bukan gue juga ikutan malu, kayak benderanya tuh kebalik, putih di atas, merah di bawah. Bendera apa Gue tuh ya? salah satu pet peeve gue. Kalau misalkan ada, sebenarnya maksudnya maklum lah ya kalau bikin kesalahan. Tapi kalau misalkan yang kayak macemnya pas bendera kebalik terus nggak dibilang buat balik kanan, atau buat gitu-gitu, gue kayak kesel sendiri. Padahal ya normal gitu kalau misalkan bikin kesalahan. Iya. Maksudnya kalau misalnya lingkungan sekolah kayak gitu. Apalagi pas SMP lu kan sering kayak ada kejadian-kejadian kecil kayak gitu. Iya. Gue suka kesel sendiri, tapi gue kalau disuruh kayak gitu gue juga kagak bakal mau gue. Cuman apa ya, di SMP kita tuh kalau misalnya bikin kesalahan kayak gitu sih wajar, soalnya kita upacara aja jarang. Nah, dalam sebulan bisa kali, nggak pernah. Iya. Udah upacaranya jarang, terus apa namanya, sekalinya upacara tuh disuruh ke lapangan aja susah. Iya, karena jarangnya upacara, jadinya kayak upacara tuh bikin males. Oh my god, gue baru inget satu kejadian. Kayaknya gue belum pernah cerita ke kalian. Tapi gue pas SMA pernah dikunci. Jadi kan kalau Senin kan biasanya ada kayak pengumuman gitu kan. Berapa menit lagi gerbang akan ditutup. Silakan ke lapangan untuk upacara, bisa bla bla bla. Gue biasa lah sama teman gue tuh ngaret gitu kan, karena kelas gue tuh jauh banget di lantai 3, terus di gedung yang sebelah, gedung A upacara di gedung B. Terus gue kayak udahlah ntar aja. Terus kan pengumumannya agak kecil gitu kan, jadi nggak denger. Akhirnya pas kita itu lagi asik ngobrol, gerbangnya tuh ada diketok-ketok gitu kan, ada bunyi kayak ketok-ketok. Terus pas kita turun, kekunci. Akhirnya kita upacara dihukum di lapangan gedung A. Kekuncinya tuh satu kelas cewek semua, cewek satu kelas. Jadi yang upacara di kelas gua ceweknya cuma 3, cowoknya cuma 5 dari 36. Ngaret tuh kalau misalkan kelasnya deket, malah kalau kelasnya jauh. Apa temen gue tuh kayak udah yuk ke bawah, gue udah kayak udah yuk ke bawah, ntar lama, males gue nih di barisan depan. Ya akhirnya ya Kelasnya jauh tuh ngaret di kantin atau ngaret deket lapangan. plus gue di situ juga nggak bawa sabuk, jadinya extra read all about it. Makin dihukum. enggak cuman dihukumnya gara-gara telat. Akhirnya kita upacara sendiri, dan upacaranya itu cuma diceramahin doang. Jadi suruh hormat, tegak, terus diceramahin. Kalian itu harus disiplin, bla 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 bla. Apa? Gue baru ingat. Gue lupa ceritanya gimana, ini pas SMP. Kayak pokoknya tuh habis upacara kayak ada beberapa yang dihukum, kayak antara hormat yang gak bener atau ngobrol gitu. Gue ada kalau nggak salah kayaknya cowoknya. Terus gue juga kan, terus gue capek, udah gue kayak, tau gak sih yang kayak narik tangan gitu, kayak mau stokin tangan. Nah iya gue gitu, terus ketahuan sama guru gue, ditanya terus gue kayak udah mampus, udah gue, terus ya udah deh.
Kadang tuh guru di SMP kita tuh hal sedikit salah, apa kayak kita melakukan hal apa tuh bisa jadi gede gitu hukumannya. Terus apa Iya lagi? gitu. Apa? Ini kalau misalkan gue kok kayaknya nggak pernah ada kejadian yang memalukan banget waktu upacara gitu ya. Sebenarnya sih itu nggak terlalu memalukan, yang gue cuman ya yang gue inget itu. Saya kejadian waktu upacara tuh kayak gue jarang. Paling cuma yang tadi gue bilang. Gue juga jarang. Yang gue nyanyi sendiri di tengah. Kadang kalau gue lagi upacara suka ada di SMA gue kan ada kayak pembinanya kan, guru-guru perwali kelas gitu sesuai kelas yang jadi petugas. Terus gue inget banget ada yang ngomong di awal apa sih namanya amanatnya tuh kayak ibu akan menyampaikan sepatah dua kata aja paling sebentar. Berhubung gue lagi pakai jam kan, gue lihat jam misalnya jam 7 atau jam 7.15 deh. Bentar, kirain gue cuman kayak ya sekitar 10 menit 5 menitan gitu. Pas gue lihat jam lagi, dia pidato sekitar 25 menit. Buset. Gue kayak sepatah dua kata 25 menit, gue kayak ya ampun. By the way, tadi Ardian nge-freeze. Kayak stanza. Sabar guys, ulang ya. Yuk. Tadi Rangga lagi ngomong apa? Oh, yang Indonesia Raya 3 stanza itu. Kalian 3 stanza nggak sih? 3 stanza kalau lagi di kelas. 3 stanza nggak sih? Kalau lagi di Biasa kelas. kalau lagi mood. Iya kalau lagi di kelas juga. Tapi upacara biasa kadang 3 stanza Tapi kadang disuruh hormat nggak? Enggak. enggak. Kalau di upacara kelas, Sumpah itu capek banget, di kelas guys. atau kalau di lapangan? kalau di lapangan iya, kalau di kelas enggak. Lapangan iya, di kelas enggak. Kalau misalkan kita lagi di lorong-lorongnya itu suruh berdiri madep ke bendera hormat. Nggak disuruh sih sebenarnya, tapi Lu pernah orang-orang di lagi lorong? berdiri. Iya, gue pernah. Lah? Kenapa? Soalnya saya kadang tuh speaker ini waktu masih 10 ya, speaker kelas gue kayak bermasalah, gue nggak tahu kenapa. Kalau misalkan Indonesia Raya itu sering banget gak kedengeran. Jadi akhirnya kalau misalkan udah ngerasa kayak ini jam-jamnya Indonesia Raya terus belum bunyi juga, gue mulai gue kayak parnoan gitu. Akhirnya gue keluar, terus kalau misalkan Indonesia Raya gue kasih yang lain, misalkan enggak ya udah gue masuk lagi. Rajinnya. Nggak, soalnya gue nya parnoan, bukan gara-gara rajin apa gimana. Soalnya waktu itu pernah kejadian benar-benar di speaker kelas gue tuh gak ada bunyi sama sekali. Sama sekali. Di kelas saya juga gak ada bunyi, kelas sebelahnya lagi juga gak ada bunyi. Akhirnya kita santai-santai aja kan. Dipikirnya mungkin emang karena belum disetel. Tiba-tiba kepala sekolah masuk ke kelas kita, marah-marahin kita, kalian ini lagi Indonesia Raya kok malah duduk-duduk semua santai-santai. Terus gue mikir lah, ibu ngapain ke kelas, kenapa nggak berdiri hormat gitu. Kenapa sama jalan ke kelas kita, Bu, kalau masih Indonesia Raya. Tapi akhirnya kita dimarahin, terus karena kita semua bingung kita lapor ke wali kelas. Berapa menit kemudian kepala sekolahnya bikin announcement di speaker, ternyata tadi enggak sih, dia nggak mengakui bahwa tadi Indonesia Raya yang nggak kedengaran di speaker kelas. Dia di speaker ngomong cuma kayak, lain kali kalau misalkan ada Indonesia Raya tahu semuanya berdiri hormat atau apa gitu, bla bla bla. Tapi ya lemparin aja speakernya, Ar. pengen sih. My god. Udah,
Oke, jadi kita break dulu teman-teman. Ya, Sampai ketemu di dadah. sesi selanjutnya. Dadah. Halo. Bye. Wah, Oke guys, balik semangat lagi. pagi. Halo semuanya, balik Pagi, lagi. luar biasa. Yuk. Oke, anyways, jadi tadi kita udah sempat bahas tentang perayaan kemerdekaan, Mhm. tapi kita belum bahas. Menurut kalian apa sih yang bikin pengalaman kemerdekaan tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya tuh jadi beda? Selain online gitu ya, kayak ada COVID Iya. gitu. Jujur, kalau sekarang Banyak diskon. Menggoda banget untuk jajan. Apalagi kayak ini benar-benar nggak sponsor ya guys. McD itu ada kayak teh botol, apa sih, McFlurry teh botol, dan itu tuh enak banget. Gue Terus kayak beliin gue dari teh botol dong. ini enak tau, kayak seger gitu. ya emang enak. Terus kayak diskon macam-macam. Tergantung gitu. Tapi bukannya kalau Aku mau- 17-an selalu diskon ya? Maksudnya selalu ada diskon. Iya. Nanti apa bedanya Tapi Ram? nggak Sama. sebanyak ini. Ah, Kalau ini lebih banyak kayak Kayak itu nggak tahun sih? ini banyak aja, terus diskonnya lebih gede. Diskon besar-besaran buat yang itunya tuh apa? Usahanya yang bisa delivery gitu. ya Mhm. apa ya? Yang bikin beda apa ya? Kemarin, Nanti pastinya karena nggak ada sekolah, ya jadi Terus upacaranya ini tahu, upacara yang di TV. mana namanya, istana cuma 8 orang. jadi sepi banget. Iya, Di situ gue suka banget ngeliatin baju-bajunya. Oh iya. Tapi apa ya? Gitu. Baru pertama kali gue 17 Agustus upacara di rumah bareng sama orang tua. Biasanya gue di sekolah dan tanpa orang tua. Sama kalian gue upacara disuruh foto pakai seragam. Bro ya. Tinggal apa? Aku tidak. Itu. Tapi sebenarnya gue tuh kayak upacara yang kemarin ya, kalau di rumah tuh gue kayak santai-santai aja gitu, tapi orang tua gue kayak cepetan pakai seragam, cepetan foto, cepetan. Gue kayak iya bentar. Apalagi ya? yang Apalagi sih yang membedakan? Yang bikin beda itu kalau dari gua ya, apa ya? Lebih banyak konten online. Yes. Yang tadi gue bilang. TikTok lah, Instagram lah, YouTube lah, pasti ada. Iya, apalagi ya. Yang bikin beda tuh, jujur kalau dulu kayak gua kalau pas misalnya kayak dulu pas masih kecil gitu, kayak ada lomba 17 Agustusan, gua kayak masih semangat aja, tapi makin kesini tuh gua kayak aduh, gua nonton aja deh. Saya kayak dulu tuh kayaknya gara-gara teman-temannya seru banget, terus jadi aduh pengen ikutan bareng tapi biar pikir-pikir kayak dia nonton aja deh. Ya, ntar gue bawain minum atau apa. Iya, kayak gue nonton aja deh, nanti gue yang ambil fotonya atau apa. Gue yang bagian support aja. Iya, kayak makin kesini tuh kayak mikir, apalagi jujur gue tuh bingung kenapa game online dimasukin ke lomba 17-an. Kalau misalkan mau lomba game online gitu buat 17-an, harusnya game-game yang buatan Indonesia. Iya. Tahu Go gitu atau apa? Tahu Go dong, wow.
Gue lupa game-game Indonesia yang biasanya apa aja sih. Atau misalnya game online kayak lu bikin server apa gitu buat game. Jadi Minecraft. Pikiran. kekiran dari Thailand, say. Kukiran. Itulah. Apalagi ya? Kira kalau bisa ngomong kukiran pasti ngomong kukiran. Lagi. Kukiran. Terus apalagi? Kukiran. Itu kan tadi udah ya bedanya apa. Terus kalau menurut kalian kemerdekaan itu sendiri apa sih? We get it Siapa mau duluan? serious. Siapa? Kita serius dikit. Apa ya kemerdekaan? Kalau menurut gue kemerdekaan itu, aduh maksudnya, tar dulu, gue rada bingung cara elaborate-nya gimana kemerdekaan. Mengartikulasikan. Iya, kemerdekaan itu apa? KBBI lagi. Iya, kalau menurut Wikipedia itu di saat suatu negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya, di saat seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain dan atau tidak bergantung pada orang lain lagi. Jadi intinya kayak kebebasan Iya, seseorang buat menentukan jalannya sendiri lah kalau gue mikirnya. Kebebasan Iya. berekspresi, kebebasan untuk intinya ya bebas Kalau itu deh. gue pernah Semuanya. bilang asalkan tidak menyakiti pihak lain. yes. Mhm. Tapi kalau kata kalian Indonesia itu sekarang udah termasuk merdeka, yang benar-benar merdeka, atau cuman ya masih ada kayak kekangan dikit atau gimana? Kalau yang secara kayak apakah ini negara merdeka? Ya iya, tapi kalau misalkan orang-orangnya gue ngerasa kayaknya masih ada beberapa yang Enggak, belum. agak apa ya bilangnya? Bukan belum merdeka sih, tapi maksudnya kurang terbuka terhadap hal-hal yang lebih Perubahan. ya pokoknya perubahan lah intinya. Gimana ya? Hal yang belum perubahan contohnya maksudnya? Kayak misalkan contoh apa ya? Gue bingung. Enggak. Kayak misalkan kita ambil contoh yang gampang aja, misalkan TikTok. Orang-orang kayak, aduh ini kalau misalkan ini anak-anak zaman sekarang kerjaannya pada main TikTok doang, bukannya saya kayak TikTok tuh buatan luar negeri, kenapa kalian nggak pakai yang buatan Indonesia atau apa gitu-gitu. Tapi ya di TikTok kan banyak juga orang-orang yang berusaha mengedukasi satu sama lain tentang Indonesia. Tadi gue bilang. Iya. Cuman apa ya, kalau orang-orang bilang kayak gitu, sebenarnya di Indonesia ada nggak sih app yang kayak TikTok gitu? Belum kan? Atau mungkin ada tapi nggak yang begitu tenar ya. kenal kayak TikTok. Perubahan, kalau misalnya belum menerima perubahan, gua mikirnya itu apa ya? Gue malah mikirnya ke arah pendidikan, tapi gue nggak tahu gimana caranya. Saya di pendidikan tuh. Gimana ya? Terus masih ada kayak ini tahu diskriminasi antar suku gitu, kayak gitu tuh masih bisa tuh. Iya sih di Indonesia. Antar suku kayak antar agama gitu. Masih main stereotype gitu nggak sih? Nah, kayak contoh kecilnya itu sering banget kayak ini, termasuk ini nggak sih, kayak nanti kalau dimatiin lampu dia kelihatannya giginya doang atau ini matanya doang. Nah, walaupun kayak cuman bercanda, tapi ya emang kita biasa, tapi kan terus
Kalau Apalagi. misalkan target lawakannya itu ngerasa tersinggung ya berarti itu Ya. menyinggung. Terus Atau enggak ya itu, aduh tadi gue mikir apa sih? apa? Shoot, lupa. Aduh tadi gue dapet padahal. Apa? Tadi gue dapet tapi ngomong itu jadi lupa. Mau mikir-mikir dulu. Oh itu, ke mindsetnya juga masih stuck di satu mindset tertentu kayak misalkan orang-orang tuh suka kayak agak glorifying kayak kerja keras tuh kayak dipuji-puji orang yang kerja keras itu. Tapi kadang malah ada beberapa orang yang berusaha mengejar afirmasi, apa sih bilangnya, kayak semacam pujian-pujiannya gitulah intinya. Kayak afirmasi dari orang lain bahwa yang lo lakuin itu bagus, akhirnya dia kerja keras sampai akhirnya dia ngelupain kesehatan fisik dan mentalnya dia sendiri, dan kepengen cuma kerja gitu. Itu kadang buat orang juga kayak masih ya gitu, masih dianggap nggak apa-apa gitu loh. Iya, bisa sih. Terus apa lagi ya? Asli gue bingung. Gue bingung. Kan tadi lu bahas yang kayak diskriminasi gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia, kata lu cara ininya gimana sih implementasi ngapain ngediskriminasi, cara mencegah ya. Apa ya, sebenarnya kalau misalkan kayak begitu kata gue nggak ada cara gampang. Emang orang-orang yang masih ngerasa sering diskriminasi gitu mindset orang. Nah iya, jadi benar-benar harus sadar bahwa ini itu salah, lu tolak, lu buang sejauh mungkin, dan lu kayak apa sih misalkan kayak komputer gitu di uninstall intinya lah. Tapi dengan ngomong kayak gitu tuh apa ya, itu kan kayak lu uninstall. Tapi kalau misalnya di lingkungan rumah lu kayak dari anggota keluarga lu yang kayak ayah, ibu, terus tante, bla 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 sampai nenek masih punya pemikiran kayak gitu, tapi itu kan bisa ngefek ke lu juga. Gimana tuh caranya ke orang lain? Kalau misalkan lu sadar bahwa itu salah, berarti lu seharusnya bisa at least mencoba ngajak orang-orang yang menurut lu tadi itu mindsetnya salah, terus lu bantuin buat benerin. Tapi kalau misalkan mereka masih ngotot gitu kayak nggak apa kok, malah kayak shifting the blame gitu, misalkan kamu tuh terlalu sensitif atau apa gitu ya udah nggak usah dipaksain, they're not worth your time. Susah kalau udah kayak gitu, bakal susah buat berubah. Start from you. Semua tuh mulai dari diri lu, jadi kayak ya udah gitu. Oh iya, pokoknya ya. Lanjut. Buat mereka itu belajar apa yang benar apa yang salah itu bukan tanggung jawab lu. Lu bisa bantuin, tapi kalau misalkan mereka masih ngotot, udah biarin aja. Habis itu, iya sih, gue gak punya ini lagi, pendapat lagi. Kalau setahu gue kalau kayak di luar negeri tuh, kalau ada yang kayak gitu homeless or something, pasti sebisa mungkin mereka dibantu kan, kayak kerja sosial atau ya ngapain gitu lah, pokoknya kerja sosial. Tapi di Indonesia ada nggak sih? Gue kok kayak kurang tahu gitu deh. Ada, tapi masuk TV dulu. Ya maksudnya kalau misalkan gue nyambung dari topik yang tadi lu baru aja omongin, lu ngerasa nggak sih baik juga orang yang kalau misalkan ada orang komplain kayak bentar maaf kayak komplain aduh nyari kerja sekarang susah atau apa gini itu susah, pasti ntar bakal ada orang yang komplain kamu tuh enak, zaman sekarang tuh jadi lebih gampang bla bla bla, dulu gue harus kerja keras kayak gini. Terus kayak kalau misalkan ada bawaan topik kayak apa, misalkan kayak urusan kesehatan atau apa gitu tuh harusnya gratis, misalkan kayak
makanan, maksudnya pangan dan papan itu misalkan harus gratis dari pemerintah. Terus ada orang yang kayak, oh tapi gue selama ini udah usaha susah payah buat dapetin itu, masa mereka dapetnya gampang-gampang. Itu kan kayak apa ya? Seberapa pun kerasa lu udah usaha buat dapetin apa yang lu dapat, buat mendapatkan apa yang lu sekarang punya, lu juga harus acknowledge nyadarin juga bahwa buat beberapa orang tuh kerja keras doang nggak cukup, harus ada apa ya, harus ada perubahan dari mereka yang berkuasa. Yes. Tapi kalau misal urusan kesehatan gitu kan sekarang udah ada gitu kan yang BPJS. Iya, BPJS. Terus kalau itu kayak kartu KJP gitu kan membantu juga. Tapi itu kan buat Jakarta. Kalau di daerah lain kayaknya belum Nah, itu ada. dia. Ya, iya sih. Kayak ya di daerah Apalagi lain. buat beberapa daerah-daerah yang buat nyari rumah sakit aja susah gitu loh. Oh iya, sama ini. Kan kita Apa? belajarnya online. Terus kalau di daerah-daerah itu gimana guys, yang susah banget buat dapetin kayak HP atau sekadar sinyal atau Nah, itu dia. gimana gitu. Tapi walaupun sekarang udah dapat bantuan kan, tapi kalau kata gue ya, kenapa kalau di daerah, misalnya daerah yang benar-benar nggak mencakup sinyal internet atau bahkan buat beli HP gitu, kenapa nggak mereka masuk sekolah aja gitu? Kan kalau daerah kan jarang kontak juga kan sama orang, kenapa nggak dibikin? Jadi Nggak, gue rasa tuh kalau misalkan yang daerah kayak gitu, kalau misalkan ada campur tangan dari pemerintah, kayaknya social distancing itu lebih gampang. Soalnya karena itu masih sifatnya lebih ke kekeluargaan, jadi kalau misalkan satu udah bisa, harusnya yang lain tuh jadi lebih ngikut gitu. Yeah. Jadi seharusnya kalau misalkan ada campur tangan pemerintah, social distancing gampang, bisa ngadain sekolah dengan social distancing. Terus daerah itu kalau misalkan kira-kira udah sembuh semua, terus ntar daerahnya ditutup akses dari tempat yang lain, anak-anak itu sekolah lagi. Gue mikirnya sih gitu. Iya, bisa. Oke, balik lagi ke kemerdekaan guys. Apalagi ya? Balik ke kemerdekaan. Balik ke pertanyaan tadi, implementasi kemerdekaan buat kalian. Implementasinya itu Rangga apa Rang? Yang tadi kata gue. Itu bukan tadi yang tentang diskriminasi ya? Iya, masih banyak gitu loh. Implementasi kemerdekaan kayak antar agama gitu. Implementasi kemerdekaan. Implementasi. Apa ya? Iya, kita tuh juga ini bahas yang tentang gue lagi ya tadi, apa namanya, diskriminasi. Kita tuh harus tetap stay true ke Bhinneka Tunggal Ika. Itu tuh nggak boleh dilupain, soalnya itu penting banget itu. Bhinneka Tunggal Ika apa, Rang? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, intinya gitu deh. Iya betul. Iya benar. Iseng doang tadi. Itu gue deg-degan banget, aduh kalau orang nggak salah gimana itu. Kalau kemerdekaan, gue setuju sama Rangga. Saya Indonesia itu terbangun atas adanya rasa persatuan dari beragam kaum dan ras, suku gitu. Jadi ini orang-orang, mereka sebenarnya kalau misalkan kayak nyari, kalau kita cari tahu asal usulnya itu pasti beda-beda, dengan lingkungan yang beda, terus pergaulannya, tumbuh jadi dewasanya tuh kayak gimana, itu kan beda-beda semua pastinya. Dan mereka tetap ngerasa senasib, dan akhirnya mereka bersatu buat mempertahankan kemerdekaan Indonesia gitu kan. Jadi emang kalau misalkan lu itu percaya bahwa
Indonesia dibangun dari atas rasa persatuan, berarti lo juga harusnya bisa stop diskriminasi dari diri lo sendiri dan berusaha mencegah diskriminasi dari orang lain. Oh, iya sih. By the way, fun fact. Gue baru nyari guys di Apa? Google. Nih bentar. Kok nggak bisa ke scroll sih? Oi. Jadi di Indonesia itu ada 714 suku bangsa dan 1001 bahasa. Ya, banyak juga ya. 1001 bahasa loh. Bayangin dari dulu pas kita masih dijajah, bahkan dari sebelum kita dijajah, ada lebih dari, berapa sih 1001 bahasa ya? Nah, pokoknya intinya segitulah. Itu bahasanya banyak banget dan belum tentu antara dua bahasa tuh saling ngasih satu sama lain. Bayangkan dengan 1001 bahasa kayak gitu, tapi tetap mereka punya rasa senasib dan akhirnya mereka bersatu. Apa yang mencegah kita bersatu sekarang? Apa ya? I don't know. Checkmate racists. Kadang kayak ada ini nggak sih, apa namanya, bad image gitu, ngerti gak sih? Kayak gambaran jelek terhadap suatu suku gitu, jadi kayak lama-lama ada diskriminasinya gitu. Pasti ada lah kalau kayak gitu. Pasti ada, tapi ya itu salah satunya. Kalau misalkan orang-orang pengen bilang kayak, oh ini kalau misalkan suku ini kayak begini, suku ini kayak begini tuh, at least take the time buat cari tahu sendiri apakah itu benar atau enggak. Kemerdekaan kalau implementasinya dulu kayaknya, kalau kayak dulu ya sebelum mungkin pas perang dunia, pas kita di ya sejarah-sejarah gitu, kalau dulu yang berjuang itu kayak pahlawan-pahlawannya gitu, tapi dengan berperang. Iya nggak sih? Atau tapi ada ininya nggak ya, maksudnya adu mulut gitu, kayak pakai diplomasi or something. Debat gitu. Ya kayak diplomasi kayaknya. Ya kalau misalkan, kalau nggak salah ada kan ya, apa sih, kayak misalkan yang dari tahun segini sampai tahun segini itu perang yang fisik gitu, yang pakai senjata, bambu runcing segala macam. Di situ ada juga satu masa yang dari tahun ini sampai tahun ini yang mereka memperjuangkan kemerdekaan itu dengan diplomasi. Iya. Kayak dengan dibentuknya, apa sih? PBB. Enggak, bukan. Apa? Yang gue lupa, sejarah. Apa ya namanya? Gue juga lupa, makanya gue nanya. Ya mungkin dengan organisasi gitu. Budi Utomo. Yang kayak macamnya Budi Utomo gitu. Kan dengan dibentuknya organisasi-organisasi kayak gitu, akhirnya dimulai juga gerakan memperjuangkan Indonesia dengan cara diplomasi. Tapi kalau sekarang tuh kita perjuanginnya gitu, kan dulu kan perang atau apa. Kalau kita tuh usahanya ngapain ya, selain kayak ya educate yourself dulu, terus ya kalau misalnya zaman kita sih sebenarnya paling utama edukasi diri sendiri terus orang lain. Tapi kalau selain itu paling kayak berusaha bersaing di kayak dunia entertainment global, atau misalkan kayak usaha gitu. Kayak ini nggak sih? Usaha. Kayak ekonominya atau di gitu. Jadi kayak bikin brand Indonesia tuh sekeren brand luar negeri. Iya, sekarang tuh kayak kita memperjuangkan kayak ya gitulah, yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak nampak. Kayak bahasa, woi, sumpah. Kayak tadi kita ngomong tuh sekarang udah pasti kayak campur-campur bahasa Inggris atau gimana. Tapi emang nggak ada salah. Iya, nggak ada salahnya, cuman kan kayak
Apa ya? ngomong kayak Iya. nggak ada salahnya kalau misalkan pengen belajar bahasa lain, bahasa Indonesia juga jangan lu buang gitu aja. Apalagi kayak bahasa daerah, woi. Bahasa daerah juga lebih penting lagi. Hmm. Lebih harus dipertahankan. Kita Soalnya Hmm. banyak yang udah mulai dilestarikan. Ya, itu. lestarikan, ya itu dia bahasanya. Lupa gue. Kayak gue nggak ngerti, gue nggak tahu cara ngomongnya gimana, tapi kalau orang ngomong gue ngerti. Lu gitu gak sih? Iya, banget. Kayak orang tua nenek gue bisa ngomong Jawa, bla 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 bla. Terus gue kayak, ah iya. Tapi nanti gue balasnya pakai bahasa Indonesia. Disuruh ngomong nggak bisa gitu. Iya. Jawabnya kayak gini, hah? Jawab apa lagi? Oke, mungkin udah kali ya. Di situ kita udah burn up juga. Ya, jadi buat episode kali ini kita sekian dulu. Sabar guys. Ada quote of the day nggak? Sabar. Sebentar. Quotes. Oke. Gue nemu. Jadi buat episode kali ini segitu aja. Quote of the day. Quote of the day-nya itu gue nemu dari Buya Hamka. Apakah kita menemukan hal yang sama? Kemerdekaan sesuatu Waduh. negara. Yeay. Ya, Wow, pemikiran guys. best friend energy. Ya, baca. Kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Pas Ya, banget. betul banget. Oke, jadi buat episode kali ini sekian aja. Iya. Sebelumnya jangan lupa check out sosial media kita. Instagram @opera.sq, Twitter @opera_sq, dan jangan lupa check out podcast kita di Dimanapun itu, ada di Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Dengarkan Anchor, Iya, dan masih banyak lagi. yes. Oke. Iya. Ayo. Oke, jadi sekian episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Yes, gue Rangga. Gue Aisyah. Gue Ardian. Selamat Hari Kemerdekaan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah semua. Dadah. Dadah. Oh my god.